Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk istirahat malam tadi yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya dengan pimpinan daripada Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar pada kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 yang mengatakan demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yang saya bacakan tadi, saudara, adalah bagian dari surat Yakobus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup dalam perantauan. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di tanah Palestina, tetapi tersebar di berbagai-bagai tempat. Walaupun mereka orang-orang Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang yang telah mengikut Kristus. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Tapi rupanya saudara, di antara mereka juga banyak masalah-masalah. Misalnya selaku pengikut Kristus, mereka tekun beribadah, mereka tekun mendengarkan firman Tuhan, tetapi sayangnya mereka tidak melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dikatakan tidak cukup hanya menjadi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaksana daripada firman Tuhan. Demikian juga dikatakan saudara, di antara persekutuan orang-orang Kristen dari Yahudi tadi, ada kecenderungan memandang muka. Misalnya kepada orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, diberikan pelayanan khusus yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang sederhana. Demikian juga ada orang-orang yang sungguh beriman, tekun beribadah, tapi imannya tidak terungkap dalam kehidupan sehari-hari. Imannya tidak berbuah dalam perbuatan. Oleh sebab itu dikatakan dalam surat Yakobus ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan juga yang tidak kalah serunya, saudara, tidak kalah seriusnya adalah bahwa banyak dosa yang terjadi di antara mereka karena lidah. Misalnya banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kotor, banyak kata-kata hoax, banyak fitnah satu terhadap yang lain, dan itu dikritik dengan keras. Juga ada kecenderungan merasa yang satu iri hati terhadap yang lain, ada kecenderungan yang satu memegahkan dirinya, dan semua itu dikatakan tidak benar, dan semua itu dikatakan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang pengikut Kristus. Karena semua itu sekalipun berdasarkan hikmat, tapi berdasarkan hikmat yang dari dunia. Oleh sebab itu sebaliknya dikatakan selaku pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus, dalam ketaatan kepada Kristus, dengan hikmat yang dari atas, dengan hikmat yang dari Kristus, hikmat dari Tuhan. Karena itu saudara, dikatakan bahwa mereka harus sungguh-sungguh mengusahakan dan memohon kepada Tuhan agar dapat memperoleh hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan itu, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh kehidupan dengan berpegang atau berdasar pada hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan tadi. Saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang dikatakan atau dinasehatkan kepada orang-orang Yahudi itu sama juga banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, orang-orang Kristen pada saat ini. Berapa banyak orang-orang Kristen yang juga sekalipun beriman, taat kepada Kristus, dalam arti taat beribadah, banyak mendengar firman Tuhan, tapi kehidupan perbuatan-perbuatannya tidak benar. Banyak juga gosip, banyak juga fitnah, banyak juga iri hati, banyak juga hidup dengan memandang muka satu terhadap yang lain. Dan karena itu saudara, kalau kita perhatikan apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Yakobus tadi, bukan hanya untuk orang-orang Israel yang menjadi Kristen pada waktu lampau, tetapi juga itu untuk kita.
Itu artinya kita sebagai pengikut Kristus saat ini harus sungguh-sungguh mengusahakan hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas. Kita harus bahkan memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan tadi, agar itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bahkan dimanapun juga, supaya kehidupan kita yang dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan tadi, yang menjauhi hal-hal yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak benar, sikap hidup yang tidak benar. Sungguh-sungguh hidup kita sebagai pengikut Kristus dapat menjadi garam dan terang sebagaimana yang Kristus kehendaki. Jadi sekali lagi saudara, marilah kita berusaha dengan penuh kesungguhan sambil memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pada kita hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada selaku pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami juga supaya kami hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat yang dari dunia yang tidak benar. Kami sadar bahwa kami juga seringkali jatuh dalam kehidupan yang tidak benar, kehidupan dosa. Oleh sebab itu ampuni kami, tolong kami, angkat kami, dan berikan hikmat yang dari Tuhan supaya kami dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hikmat yang dari Tuhan itu. Tuhan berkati hidup kami dimanapun kami berada untuk menjadi garam dan terang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami, keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.